Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbai fillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuqallibul qulub. Wa idza istaghfarnahu ghafara adh-dhunub. Wa huwa 'allamul ghuyub. Sattarul 'uyub. Kashaful kurub. Wa ma massahu syai'un minal lughub. Wassalatu wassalam ala nabiyyina dhi husnil khuluq da'an nasa ila jannatil khulud amma ba'd. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hukum belajar agama bagi umat Islam itu adalah wajib, dan wajib secara individu. Maka wajib secara individu adalah wajib yang tidak bisa diwakilkan. Bukan berarti jika di suatu daerah atau di suatu desa sudah ada yang belajar ilmu agama, maka gugur semua yang lainnya, gugur semua dosa yang lainnya atau tanggung jawab yang lainnya. Tidak. Namun wajib di sini adalah fardhu ainin, wajib setiap individu. Nah, maka di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu agama. Yang akan kita pelajari adalah sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut dengan as-sirah an-nabawiyah. Belajar sirah nabawiyah ini adalah pelajaran yang sangat menyenangkan, karena cara belajar kita adalah dengan mendengarkan cerita dari sang guru kita, atau kita membaca cerita dari kitab-kitab ulama. Maka belajar sirah menjadi belajar yang sangat menyenangkan. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah, yaitu sejarah pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan perang termasuk perang yang paling besar, perang yang paling dahsyat dalam sejarah, perang yang diabadikan dalam Al-Quran. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar terjadi pada Ramadan tahun 2 Hijriah. Namun, beberapa hari sebelum terjadinya Perang Badar, ada suatu kejadian unik yang terjadi. Apa kejadian tersebut? Kejadian tersebut adalah mimpi tantenya Nabi Muhammad SAW yang bernama Atiqah. 3 hari sebelum terjadinya perang, tante Nabi Muhammad SAW yang bernama Atiqah bermimpi mimpi yang sangat ia takuti. Apa mimpi tersebut? Mimpi tersebut, Atiqah melihat seseorang datang berjalan ke arah Mekah. Lalu orang tersebut berteriak dengan suara yang sangat kencang. Suara tersebut masuk di setiap rumah-rumah penduduk Mekah saat itu. Kira-kira yang diucapkan kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah kalian menghadap kematian dalam 3 hari lagi. Lalu perkataan tersebut diulang lagi. Wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah kalian menghadap kematian dalam 3 hari lagi. Diulang-ulang terus perkataan tersebut. Sampai ketika orang tersebut naik ke bukit Abi Qubais. Lanjut lagi sambil berteriak-teriak dengan kencang perkataan-perkataan yang sama secara berulang-ulang. Dan Atiqah sangat takut saat itu, saat bermimpi.
Setelah itu pria tersebut atau orang tersebut melemparkan batu ke arah rumah-rumah penduduk Mekah saat itu, dan kepingan-kepingan batu tersebut, jadi mengangkat batu yang sangat besar, batu tersebut dilempar, lalu pecahan-pecahannya, kepingan-kepingannya masuk ke setiap rumah penduduk Mekah, dan tidak ada satupun rumah yang tidak dimasuki oleh pecahan kepingan batu tersebut. Setelah selesai dari mimpinya, Atiqah pun bangun dengan rasa yang terkejut, takut, dan kaget. Lalu bercerita kepada saudaranya. Singkat cerita tersebut tersebar. Nah, oke. Kita kembali lagi ke Madinah. Awalnya, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan atau mengajak kaumnya, kaum Muhajirin dan Ansar. Dan ini adalah peristiwa pertama kali terjadinya kumpul antara Muhajirin dan Ansar untuk berperang. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya yang mau, ayo orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar yang mau, kita akan menyerang sebuah kafilah. Berkumpullah 313 pasukan ditambah Nabi Muhammad SAW menjadi genap 314 pasukan, 314 orang. Pas 313 tersebut dipimpin oleh Hamzah dari golongan Muhajirin. Nah, dengan persiapan yang biasa-biasa saja, karena niatnya mau menyerang kafilah, bukan mau melakukan perang besar, maka persiapan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah persiapan menyerang kafilah sesuai dengan porsinya. Apa persiapan menyerang kafilah? Tidak banyak yang menggunakan baju perang. Yang membawa anak panah pun hanya dibawa beberapa biji, yang biasanya minimalnya 150 kalau memang melaksanakan perang. Kalau memang melaksanakan perang besar. Yang dibawa hanya beberapa senjata-senjata saja. Pedangannya tidak banyak, anak panah tidak banyak, tombak tidak banyak. Bahkan banyak sekali orang-orang muslimin yang memakai baju biasa. Karena 313 orang mau menyerang kafilah yang kurang lebih cuma 50 orang. 313 atau 314 orang menyerang kafilah 50 orang dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin merasa, ya sudah, cuma itu aja, insya Allah menang. Apalagi dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan menyerang 50. Persiapannya biasa-biasa saja. Tidak perlu baju perang yang berat, tidak perlu senjata yang berat, tidak perlu bawa barang-barang yang berat. Berangkatlah kaum muslimin dengan persiapan yang seperti itu, berangkat ke daerah Badar. Ternyata ketika tiba di Badar, kafilah Abu Sufyan yang maunya tadi mereka adalah target serangan, namun pasukan Abu Sufyan berhasil lolos. Sampailah kaum muslimin di lokasi namanya Udwatid Dunya. Dan ada di dekat sebuah gunung. Ternyata di balik gunung tersebut atau di lokasi yang namanya Udwatil Quswa itu sudah ada sekitar ribuan orang-orang musyrik yang akan menyerang Nabi Muhammad SAW. Itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW pun berdiskusi
bermusyawarah dengan para pasukannya. Wahai para pasukanku, kita dengan persiapan yang seperti ini, dengan kondisi yang penuh keterbatasan seperti ini, apakah kita mau maju melawan 1.000 umat musyrikin Mekah di depan kita? Di depan kita ini, kalau kita naik gunung sedikit, naik bukit sedikit, kelihatan kaum musyrikin sudah siap 1.000 orang dengan senjata yang begitu siapnya, dengan pasukan yang begitu siapnya untuk melawan muslimin yang jumlahnya 314 orang dengan pasukan yang keterbatasan senjata dan persiapan. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, kami siap. Jika engkau mengatakan maju, kami akan siap maju. Begitu juga kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kami siap. Jika engkau mengatakan maju, maka kami akan maju. Begitu juga kata Miqdad, kami siap. Jika engkau memerintahkan untuk maju, maka kita akan melaksanakan. Namun dari 3 jawaban tersebut, Nabi Muhammad SAW belum berhenti nanya. Nabi Muhammad SAW masih belum merasa puas. Karena apa? Karena 3 orang yang jawab tadi adalah orang-orang kaum muhajirin. Orang-orang yang aslinya tinggal di Mekah, yang mereka dari awal memang ikut Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad SAW dari Mekah, ikut hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menginginkan jawaban dari teman-temannya atau dari kaum Ansar. Bagaimana pendapatmu kaum Ansar? Lalu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kaum Ansar saat itu, panglima kaum Ansar saat itu, pembesar kaum Ansar saat itu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini menjadi pembelamu bukan hanya di kota Madinah saja. Kami akan menjadi pembelamu dimanapun engkau berada ya Rasulullah. Karena memang saat itu perjanjiannya hanya sebagai pembela di kota Madinah saja, di kota yang ditempati oleh Sa'ad bin Mu'ad. Lalu kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, jika engkau mengajak kami hingga berada di depan lautan, lalu kau memerintahkan kami agar menyeberangi lautan tersebut, maka kami akan menyeberangi lautan tersebut. Itu perkataan Sa'ad bin Mu'ad. Berarti Sa'ad bin Mu'ad dan mewakili kaum Ansar saat itu menyatakan bahwasannya jika engkau memerintahkan ini menjadi peperangan yang besar, maka kami akan melaksanakan itu. Kami akan menyerang kaum musyrikin yang berjumlah ribuan saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras di daerah Udwatil Quswa, daerahnya kaum musyrikin. Di perkemahannya pasukan musyrikin. Dan hujan yang deras itu membuat kaum musyrikin tidak bisa tidur. Yang membuat kaum musyrikin kebanjiran di daerah perkemahannya. Namun berbeda dengan daerah kaum muslimin. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang gerimis. Dan gerimis tersebut membuat pasukannya ngantuk. Tujuannya apa? Kalau malam ngantuk, tenang, secara fisiologis tenang, bisa tidur. Paginya ketika melaksanakan perang, aman. Karena sudah terisi tenaganya, sudah istirahat. Lalu perang pun terjadi. Saat itu 314 melawan 1000, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat
yang membantu umat muslimin, dan dengan keajaiban dan kebesaran Allah, perang tersebut dimenangkan oleh umat muslimin yang jumlahnya 314. Dan secara logika dan ahli-ahli perang, ahli-ahli sejarah menyatakan bahwasannya perang ini adalah perang keajaiban. Dan khulasatul kalam, perang ini adalah salah satu kejadian atau peristiwa yang terbesar bagi sejarah umat Islam. Dan perang ini menjadi salah satu bentuk bukti keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.